أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai waktu ini kita masih sehat. Sehat ya pihak lapuke. Alhamdulillah. Ibu-ibu kumbe sehat apa ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua diberikan kita kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Libur nenek wah 2 Alhamdulillah. Jadi banyak sekali manfaatnya kita menuntut ilmu. Dapat ilmu, dapat pahala haji, dapat bersolawat, dapat kita berziarah. Ilmuwan kita bersalaman mau kita bersalaman dah. Kenapa? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Kalau ada dua orang Islam, lagu nina kanca nina, mama kanca mama ke lagu kake begaur nina mama aja batang gandong dosa nono. Kenapa? Karena bukan mahram, bukan mahram. Nah, Nabi mengatakan muslimain, laki-laki epe tunina kanca tunina bertemu lalu berjabat tangan, saqatat dzunubuhuma, aurak dosanta, berguguran dosa kita sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Subhanallah. Banyak sekali manfaatnya kita menuntut ilmu nih para hadirin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dari apa yang kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Tema kita pada hari ini para jamaah, penduduk surga dan penduduk neraka. Imbe tepilen surga terani baik ke neraka aja ya. Baik para pemirsa dan rahmatullah azza wajalla yang ikut bergabung pada kesempatan sore hari ini dari Hijrah TV di seluruh Nusantara, demikian juga MKH TV, Renjani TV, Fitrah TV, Hilyatun Nisa Jawa Tengah, demikian juga Payagil yang mengaji, Ghuraba Musqat, Yufid TV, Timba Gading mengaji, Sembalun mengaji, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan bagi kita di sore hari ini. Baik, penduduk surga dan penduduk neraka. Minimal setiap hari kita berdoa kepada Allah, minta surga dan dijauhkan dari api neraka.
Ibu-ibu berapa kali angkat tangan? Ya. 5. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dari Sembalun. 17 kali. Gemesan Malik nenek aja. Apa? 7 kali. Barakallahu fiik. Kasih dia minyak wangi bersayap. Alhamdulillah. Minimal berapa? 7 kali. Minta surga. Surganya berkata, ya Allah, hambamu si fulan bin fulan meminta aku masukkan dia. Sebut naran telik surga no. Kemudian kalau minta perlindungan dari api neraka 7 kali minimal, apa kata neraka? Ya Allah, hambamu si fulan bin fulan minta perlindungan dari diriku, lindungi dia Allah. Ini kalau minta 7 kali. Apa kita laku pin Allah Ta'ala? Apa kita ucapkan? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Baik. Dijelaskan dari faedah suratul Fatihah itu, thumman nasu min haitsu dukhulin nar awin najat minha. Kemudian manusia ini dilihat dari pembagiannya yang masuk neraka dan yang selamat dari api neraka masuk surga. Yang qasimuna ila thalathati aqsam. Mereka terbagi menjadi 3. Orang masuk neraka, orang masuk surga, terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Yang pertama, qismun yadkhuluna an-nar wa yukhalladuna fiha wa yabqauna fiha abadal abad wal iyadzu billah. Pertama, ada orang-orang yang akan masuk neraka, kekal di neraka, diam di neraka selama-lamanya. Ngolowah pin neraka no ya nagin sugul wah wal iyadzu billah. Mudah-mudahan jauh nenek para jamaah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. La yuqda alaihim fayamutu. Di dalamnya mereka tidak dimatikan. Lek dalamnya ya tagin mati. Yang mati itu hanya orang beriman yang kena siksa. Orang bertauhid masuk neraka gara-gara tidak dimaafkan dosanya. Itu masuk neraka mati. Adapun yang kekal di neraka, benar-benar penduduk neraka asli, tidak akan mati. Ya nagin mati. La ilaha illallah. Kalau kita mati kan selesai. Ya, bembek lamun noh mati, pe purak iya, pe sedet iya, pe gecek iya, sakitan ke? Jerak wah ngembek narak wah. Sudah berhenti, sudah tidak ada sakitnya. Nah, tapi ini para jamaah, penduduk neraka yang benar-benar penduduk neraka nggak bakalan keluar, masuk neraka hidup tidak, mati tidak. Peparan hidup sengsara. Peparan yang mati masih hidup. La ilaha illallah. Ini yang benar-benar menjadi penduduk api, mati tidak, hidup tidak. Wala yukhaffaf anhum min azabiha. Demikian juga siksa neraka itu enggak kurang. Tidak kurang. Wa hadhil uqubah. Untuk siapa hukuman ini? Likulli kafir, bagi setiap orang yang kafir, wa musyrik, bagi setiap yang berbuat syirik, ya, wa mulhid, dan setiap orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Jadi ini dia penduduk neraka yang kekal. Di neraka hidup tidak, mati juga tidak. Siksanya tidak akan ringan sama sekali. Siapa ini? Kafir, musyrik, dan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Fatir pada ayat yang ke-36 sampai 37, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina kafaru lahum naru jahannama, dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dihabisi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mati. Berarti apa? Orang-orang yang berada di dalam api neraka tidak akan apa? Tidak akan mati. Kenapa tidak mati? Ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan Allah mendatangkan mati dalam bentuk kambing. No, mati numpiaknya si Allah Ta'ala marangkun bembek. Nah, namanya Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, apapun pasti terjadi. Allah meleang, Allah menghendaki mati itu jadi kambing, jadi domba, jadi dia. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini, bagi orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dihabisi oleh Allah di dalam neraka. Kalau di dunia dihabisi tewas, mati. Di neraka tidak. Pokoknya di neraka siksa saja doang. Siksa doang wah. Mengatakan, hai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya. Ya piagin mati wah. Seneng penduduk surga, kah aman ita wah. Begitu penduduk neraka dipanggil, hai penduduk neraka, kekal kalian di neraka. Susah mara apa jani mah ya narak harapan wahana kaja. Nah, jadi Allah mengatakan la yuqda alaihim fayamutu, penduduk neraka itu tidak akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yukhaffaf anhum min azabiha, demikian juga penduduk neraka itu tidak diringankan siksanya. Subhanallah. Mati ya ringan, siksa tidak. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas bagi setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, di dalam neraka mereka teriak nyorak pin neraka no. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa teriakannya di dalam api neraka? Karena kerasnya neraka itu, ya Allah, keluarkanlah kami pesugulang gamak kaji nene, supaya kami bisa beramal soleh berbeda dengan amalan kami yang dulu. Maka betapa pentingnya amal kita harus apa? Soleh. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam suratu Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita dengan hidup dan mati, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Mungkin nih ibu bapak-bapak, bagaimana amalan kita paling bagus? Syaratnya bagus sudah kita sebut dua. Pertama Bu Sayap, engkau aja nah. Syarat pertama supaya amalan saleh sehat. Ikhlas, yakin, patuh, cinta kepada Allah. Nih hadiah pe. Dere ida.
Ibu-ibu, sebutkan syarat amalan itu supaya amalnya soleh, baik. Angkat tangan ya. Masya Allah. Ikhlas dan ittiba. Lanjut Abu. Alhamdulillah. Jadi teriak penduduk neraka dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kami beramal soleh berbeda dengan apa yang sudah kami kerjakan zaman dahulu. Ikhlas, bertauhid kita yang mengerjakan. Yang kedua, amal kita mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, awalam nu'ammirkum, hai anak Adam, bukankah di dunia kami sudah memanjangkan umur kalian, kata Allah. Kan ke telat-telat pelaku. Kok telat sekali kalian minta balik ke dunia? Bukankah di dunia kami sudah berikan kalian umur yang panjang? Dikasih umur panjang berapa? 60. Berapa? 70. Bahkan ada yang 80. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan untuk kalian. Mana peringatan? Rambok nenek, bulu boy apa? Putih. Ya peringatan ini para jamaah. Ndak kemah. Putih lihat bulung kur ini kan. Semir kakak. Bukan, begitu dia muncul putih ini peringatan, inzar. Lagu ya ke pembuat ya. Ya, kenapa? Ma min muslimin yashibu syaibatan illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim bulunya beruban melainkan itu menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. No, aluik putih bulu tabas terang jeluk sinar telon jeluk kiamat. Kume tadah negurirun. Bekak kita nyesal ke. Mah, ya aku semal nenek kana buat putih bulungku nenek kana. Ensemer lek bedang kana mbah baurung nenek ja. Ada satu mengatakan waja'akumun nadhir, sudah datang umur 40. Kalau sudah 40 siap. Kenapa? Manusia ini seperti grafiknya 0 hari naik. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun paling atas. Kalau sudah 41 mulai nunjem, mulai turun. 41, 42, 43, 45, 46, 50, 55, 60 rapat. Wah. Udah dekat sudah. Nah, ini dia. Ini yang pertama, kelompok kekal di neraka. Kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak diringankan siksanya oleh Allah. Mereka lah disebut orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pengingkar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala iqab. Allahu akbar. Mudah-mudahan tabau ini para jamaah. Kelompok yang kedua, kelompok yang akan masuk surga langsung. Pertama-tama masuk surga, tidak dihisab dan tidak diazab. Ya naula rekeng pegawaianna, ya naula mbot tengang pinjulun Allah ketuanin. Mbelengan nini mbelohna dari mana ke mana. Jelo nini iping kura pin gawarno. Ya. Nini mbe kelenganna, jelo nini pengkura ki ape berjumat. Jelo nini pengkura ya ape salat. Ndak perlu kelompok ini para jemaah. Lolos. La ilaha illallah.
Mudah-mudahan tabaun ini para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Inilah kelompok yang pertama kali akan masuk surga. Pintunya spesial, khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah azza wa jalla? Allah menyebutkan, ya Muhammad, adkhil ummataka man la hisaba lahum wala azab min babil aymani minal jannati. Ya Muhammad, kata Allah, masukkan umatmu yang tidak ada hisab, tidak ada azabnya dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Pintu yang sisanya akan dimasuki oleh umat yang lain yang amalannya tidak bisa mencapai tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Al-muqtasidun was-sabiquna bil khairat. Muqtasid, tengah-tengah, dan yang terdepan dalam segala kebaikan. Masya Allah. Siapa yang tengah-tengah ini, muqtasid ini? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang wajib beres, dikerjakan. Yang haram tidak berani disentuh. Nah, amalan-amalan yang hukumnya sunnah kadang-kadang ngenang, nah kadang-kadang ditinggalkan. Ini kelompok apa namanya? Muqtasid. Sabiqun bil khairat, yang wajib dikerjakan, yang sunnah habis dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh besang nenang, yang makruh pun ditinggalkan juga. Bahkan yang mubah pun tidak diambil, ya, tidak diambil. Jadi yang dikerjakan wajib dan sunnah, yang ditinggalkan haram, makruh, bahkan apa? Mubah, kalau tidak berguna untuk akhirat. Mana contoh? Mangan mubah apa tidak? Makan mubah. Mana buktinya? Orang kafir juga makan, orang beriman juga apa? Makan. Nah sekarang, kalau mubah ini membuat kita ketinggalan akhirat, maka orang yang terdepan dalam kebaikan ini ditinggalkan. Contoh, 2 kali ini membuat dia semangat makan, sholat, begitu, sholat ibadah. 2 kali mangan, semangat ibadah. Lagu lamun 3 kali aja mia ia pedem. Karena biasa nih nendek, lamun toh mangan kumbe, bener tak ada ngantuk. Wah, ngubin najama ngantuk lamun toh mangan ini. Bapak lagi namanya jangan loh, ngubin nah. Dipanggil ngantuk itu kalau sudah makan nih para jamaah. Karena memang secara ilmiahnya juga apa? Ya, apalagi kita yang suka makan nasi. Kenapa? Gula naik. Kalau gula naik buat kita apa? Ngantuk. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi atau syarrun min batnihi. Bejana yang paling buruk untuk ya keberatan turuan ini. Ya. Bejana yang paling buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam adalah perut. No. Tangkai paling lengin sabolin tian. Kok. Terdengar nih itu kuat-kuat mangan no. Ya. Jadi tangkai paling lengin sabolin apa? Perut, tian. Terus kumbe. Kalau harus 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 napas. Bahkan dikatakan apa? Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna salbahu. Anak Adam itu sebenarnya cukup beberapa suap yang menegakkan punggungnya supaya bisa berdiri, sudah cukup sudah sebenarnya. Ya, lagu itu aja masya Allah. Lamun papah namanya jangan kumbe.
Ibu-ibu, kumbe aku tu mama anu lamun mai jangan no. Luar biasa ini aja. Ya, berombok doang. Bira kali 3 kali ini wahana. Masih mending 3 kali keding-keding gitu kan. Ini aja 3 kali. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Ya. Bahkan sugul nasi nu Malik saking banyaknya. Baik, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi ini kelompok yang kedua, masuk surga terdepan. Masuk surga apa? Terdepan. Ya, tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Muqtasid. Siapa lagi? Sabiqun bil khairat, terdepan dalam segala kebaikan. Dalilnya mana? Surat Fatir ayat 32 33. Surat Fatir ayat 32 dan 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid." Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada yang menganiaya. Satu. Kemudian ada pula di antara mereka yang pertengahan. Inilah namanya muqtasid, mengerjakan yang wajib, yang sunnah kurang, tidak. Meninggalkan yang haram, yang makruh kadang-kadang. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada pula di antara mereka terdepan dan terdahulu dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Lalu apa kata Allah? Dzalik huwal fadlul kabir. Itulah keberuntungan yang sangat besar, atau itulah pemberian yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden bagi mereka masuk ke dalamnya. Surga Aden bagi mereka. Baik. Penjelasannya dalam ayat ini, maka terbagi hamba-hamba Allah yang beriman itu menjadi 3. Dalam ayat ini para jamaah, terbagi hamba-hamba Allah yang beriman menjadi apa? 3. 1 menzalimi diri, 2 muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Terus siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Muqtasid, kemudian sabiqun bil khairat, yang pertengahan dan yang terdepan dalam segala kebaikan. Al-muqtasid, yang namanya muqtasid, alladzi fa'alal wajib wa tarkal muharram. Watarakal muharram, yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. As-sabiq bil khairat, terdepan dalam segala kebaikan. Huwallazi zada bi fi'lil mustahabbat, mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan makruh. Wal munafasah fi fi'lil khairat, dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Ini intinya ini. Sabiqum bil khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Saling julukkah? Lihat itu sahabat para jamaah, arong-arong ya Allah masjid, berlomba-lomba ke masjid. Lihat Ibnu Mas'ud, waktu dia datang sholat Jumat, dia nomor 5. Nomor 5. Dan ingat sahabat ilahi, sahabat dahulu kalau ke masjid itu bukan seperti kita. Kumbe terahim mita ampun tatayak anang masjid angka buik terahum mita.
Be buta itu nengka. Dulu sahabat kalau Jumat itu berangkatnya subuh. Sampai mereka bawa obor, mara angkun dengan pawai zaman mangkin. Begitu nengka batur pawai, rame na luar biasa. Lagu Allah masjid. Peitung ya bapak lagi ke musim nyat. Ya nenyat be jarang. Nah, dia nomor 5 datang. Apa kata dia? Ya bin Mas'ud. Ya, atau nomor 3. Salisu salasa au khamisu khamsah. Hai bin Mas'ud, kan pe telat lalu nomor 5 jama EP nuka. Lagu lamun ita apa? Teka. Oh dia apa masih ngono. Ada yang pe hatib nenek. Nginten tah hatib nu. Ya Allah. Jadi sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat itu kisah Nabi menganjurkan sedekah. Ya. Begitu Nabi menganjurkan sedekah, Umar berbicara. Rukat Umar. Jelo nene nak kalah doang Abu Bakar nonolekku nakah. Hari ini harus Abu Bakar kalah. Datang dia ke Nabi, ya Rasulullah, ini separuh hartaku untuk Allah katanya. Tahu-tahu datang Abu Bakar limudi. Datang Abu Bakar belakangan. Apa katanya? Ya Rasulullah, ini semua hartaku untuk Allah. Momot Umar. Nah bau nene Jawa. No nene kiaran gitu. Epe ya Gurerun kena epe juta. Mau bengak aja aku jadi 1 juta. Nene aja anu 500 Sugiano. Mah bawa nene aja salah. Ini mental nemangkin. Gitu ke judul. Ya. Lamun mental sahabat apa? Saya akan kalahkan. Begitu dilihat Abu Bakar menyerahkan semuanya, semua hartanya, momot Umar. Nah bau telawan nene Jawa. Pantas Umar mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah lawazanathu. Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya kita semua, masih menang imannya Abu Bakar. La ilaha illallah. Nabi bertanya, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa ke penangang anak jarim pe? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tapi bukan berarti Abu Bakar itu tidak kerja, tetap kerja. Yang ada itu semuanya diserah, tetap kerja. Ya, baitan ini bau kelita. Nyumbang ahlapu harta masih bau ke? Para ulama kita menjawab bisa menyumbangkan harta semuanya seperti Abu Bakar, tapi dengan syarat keluarga kita imannya seperti iman keluarga Abu Bakar. Ndak kepe datang ini ahlapu na lagu nangis anak mama kana. Bapak kepenangang kita mai angen pe kana. Nenek bau nenek ja. Nggak bisa ini. Jadi imannya keluarga kita seperti iman keluarga siapa? Keluarganya Abu Bakar. Nah inilah dia sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Yang ketiga, kelompok atau penduduk surga dan penduduk neraka. Pembagian manusia. Tadi pertama apa? Kekal di neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, terdepan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ada disebutkan dalam hadis yang sahih, di antara yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia mesti melengkapi 4 syarat. Berapa? 4 syarat. Bapak-bapak ingat nomor saya, Gurirun. La ilallah, ini jelas. Syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya 1. Orang yang terdepan melaksanakan. La ilaha illallah. Ibu-ibu. Nah, di belakang, paling belakang.
Masya Allah. Kirimang jilbab. Tidak minta diruqyah. Ya pengendek lalu baju jampi. Ya pe lalu ngendek lako jam. Jangan minta diruqyah. Tapi jampi yang sunnah loh maksudnya para jamaah. Seperti apa? Al-Fatihah, ayatul kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dikasih kurma ajwa, dikasih minyak zaitun. Ya piula lako. Satu, tidak minta diruqyah. Jangan datang minta diruqyah kepada dukun yang tidak paham tauhid. Kumbe jampi nepe laun. Ya. Apa kenuka bantenu sedin naik na bertemu na basai. Kumbe na bepe bakat. La ilaha illallah. Terus lalu epe laun dikon na kumbe caran tenene ngana. Aneh pe baca. Ya, batu kumbung karang mada todok bucung ya ini nganga. Iya aneh neja ya. Bukan, ini jampi yang syar'i, ya pelaku. Jangan min. Satu. Yang kedua bapak-bapak yang dari Sembalun. Mana dari Sembalun nih? Apa arti tidak tatayur? Epe. Nih. Tidak berobat dengan besi panas. Barakallahu fiik. Abu, tukang bagi jelo nih. Ada lagi jamaah Sembalun. Ibu-ibu julu. Tidak pesimis dengan apa? Ibu-ibu. Tidak pesimis dengan suara burung. Barakallahu fiik. Contoh, dengar pe ke kalamno kecial, mah arak maling nih Jawa. Ini namanya apa? Pesimis. Terus apa? Ilain dah. Jelo apa nangka? Jelo Jumat tekanggo tek nyoro urah kita nuka. Ini namanya pesimis dengan hari. Ya. Terus jelo ini tengali dasar. Ya ada bagus dewasa ini. Ini namanya tatayur. Tidak boleh ini para jamaah. Jelo apa nih? Jelo Selasa. Tekanggo nikah jelo Selasa nuka. Asea rezekina ya nak temuan rezeki. Ini namanya pesimis. Pesimis ini adalah kesyirikan para jamaah. Sudah berapa ini? 3. Tinggal satu. Apa tuan? At-tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara syarat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 1, tidak minta jampi yang benar. 2, tidak berobat dengan besi panas. Pengobatan Arab ini, itu yang Arab ruana. Yang ketiga, tidak pesimis dengan suara burung atau pesimis dengan hari, pesimis dengan tanggal, pesimis dengan bulan. Ya, dengar pem manuk ketok mah salah nenek wah. Ya, datang keleok kupu-kupu niki, arak tamu ruana nenek wah. Mata mpe kiri nok kejak. Nyebut aku nenek. Ini namanya pesimis ini para jamaah. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Harus kita tinggalkan ini. Yang keempat, bertawakal. Baik, bagian yang ketiga. Adh-dhalimu li nafsihi
Yang ketiga, ya, ada yang menzalimi dirinya. Yang menzalimi diri ini adalah bagian orang beriman yang bisa kena hukuman dan kena hisab kelak pada hari kiamat. Kelompok pertama kekal di kafir, musyrik, ingkar Allah, ingkar Nabi. Golongan kedua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lolos. Salah satunya tadi kita sebutkan, wujudkan syaratnya yang 4. Termasuk di dalamnya muqtasid, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang ketiga ini yang menzalimi diri. Ini kelompok orang beriman nih para jamaah. Kelompok orang beriman yang menzalimi diri. Maka yang menzalimi diri ini bisa kena hukuman Allah, bisa kena hisab. Tetapi kalau dia dihukum oleh Allah, tidak akan kekal di dalam neraka, pasti akan keluar dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratun Nisa dalam 2 ayat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Suratun Nisa ayat 48 dan ayat 116. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari yang berbuat syirik bagi yang dikehendaki. Jadi yang nomor 3 ini menzalimi diri, gawe dosa. Yang wajib kadang-kadang kurang, si haram no kadang-kadang ini. Ini namanya apa? Menzalimi diri. Yang wajib kadang ditinggalkan, yang haram kadang dikerjakan. Maka ini namanya menzalimi diri sendiri. Maka ini diancam neraka, ya. Dan andai kata pun dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan apa? La ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah, di hatinya ada kebaikan seberat biji syair, gandum yang bagus, yang besar. Di sini syaratnya mengucapkan la ilaha, berarti bertauhid dan ada amal kebaikan. Tapi amal kebaikannya kecil dibandingkan amal dosanya. Akan keluar dari api neraka, berarti masuk neraka, kemudian setelah itu akan masuk surga. Kemudian Nabi juga bersabda lanjutannya, akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya kebaikan seberat biji gandum, mara angkun beras tenunu nenggetu belik kebagusannya, asal mengucapkan, asal punya tauhid, akan keluar dari api neraka. Yang ketiga, akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada kebaikan seberat semut hitam yang paling kecil, sedem bedang ibecing nono nanggetu belik kebagusanna, asal punya tauhid, andai kata masuk neraka pasti keluar dari api neraka. Masya Allah. Lagu Rani kita taman neraka dulu, ibu-ibu terani kayak. Maka dijelaskan dalam hadits Muslim, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, yang benar-benar penduduk neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, hidup tidak, mati tidak. Paran hidup sengsara alias siksa, marangkun mati seperti orang mati. Dikatakan mati, masih dia hidup, masih bisa bicara. Walakin nas, tetapi ada beberapa orang
kena neraka karena dosa, Allah matikan dia, begitu masuk langsung mati. Nah inilah dia tadi zalimun li nafsihi. Masuk neraka, setelah habis dosanya keluar dari api neraka. Tetapi apa? Idza kanu fahman, dalam satu riwayat saru himama, seketika mereka sudah seperti bara api. Mara angkun bara abedang nyala motong gosong. La ilaha illallah. Fa'udhina au udhina bisyafa'ah, setelah dia terbakar mara angkun barak wah nyala wah, diizinkan untuk dibantu oleh Allah. Bagaimana dia? Faji'a bihim dhabair, maka Allah datangkan mereka berkelompok-kelompok. Fabuthu ala anharil jannah, mereka diletakkan di sungai surga. Arak kokoknya surga nu para jamaah. Setelah itu thumma qila, lalu dikatakan ya ahlal jannah, hai penduduk surga, afidhu alaihim, siram mereka. Fayanbutu nabatal hibbati takunu fi hamilis sail, lalu mereka tumbuh tiuk sebagaikan biji-bijian yang dihanyutkan oleh banjir yang berada di pinggir sungai. Pegita rebu lolon kayu itio penselin koko subur apa ya? Subur. Jadi penduduk neraka yang tidak kekal di neraka itu masuk neraka mati. Setelah mati sampai motong, sampai gosong, ya, barulah dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Setelah dikeluarkan dari api neraka, disiram, bersin, tumbuh kembali sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya inilah dia hukuman bagi orang yang menzalimi dirinya, mengerjakan perbuatan haram, meninggalkan perintah dan kewajiban. Inilah dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 jenis manusia dalam urusan masuk surga dan masuk neraka. Mudah-mudahan kita bisa masuk kelompok yang keberapa? Nomor 2, bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Minimal ente taman neraka ka tengolo. Mudah-mudahan ke ya terani beke. Ya, karena itu para jamaah ngeri. Satu hari sama seperti 50.000 tahun. Jelo nono. Pada merangkun 50 tahun. Satu hari. Sementara hari kiamat tuh nggak ada ujungnya. Ya narak potona, ya narak tumbukna. Tidak ada akhirnya sudah. Kalau sudah tiba hari kiamat. Beda dengan hari dunia. Hari ini Ahad, jemaah Senin. Wah Senin, Selasa, putar. Ada hari, ada habisnya. Kalau di sana sudah tidak ada habisnya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Saya kira demikian para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Pertanyaan. Setiap selesai salat malam saya minta rezeki yang halal dengan bahasa biasa. Apa boleh? Boleh, tetapi jangan hitung rezeki dunia saja. Yang paling penting itu rezeki apa? Akhirat. Sebab urusan rezeki pelaku ya pelaku wahara jatah pe. Tapi urusan surga nggak mungkin orang itu akan masuk surga kecuali melaksanakan amalan surga. Tidak mungkin juga orang itu akan masuk neraka kecuali dia melaksanakan amalan neraka. Kalau urusan rezeki dunia dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kafir dapat, orang beriman juga dapat. Nah, kalau minta rezeki sudah kita tahu dibaca setiap selesai sholat subuh. Apa doanya?
Barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, lanjut Abu. Ayolah saya nama. Masalah tete jahannam sirat. Santer alusna tete niki. Pin atas bon neraka. Kalau kita semua marak pedang tajam, tipisan lek pedang tajam. Kalau dia bejang ilmu doang ke, dia bejang ilmu udah kabur dia. Bawah ini wah. Wah pertanyaan ini wah. Masalahnya ini pertanyaannya. Kayak berubah Malik. Semua kita diabaikan oleh Allah nih Ustaz. Nah, abui rebak nih Ustaz. Nah, mulai kita alwi bahgindai nih Ustaz. Apa kini ini? Iya wah. Bata tahu ini jae. Mohon penjelasan. Kabareh penjelasan Nabu. Bagaimana dengan orang mati membawa semua dosa besar tetapi bertauhid? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama Allah Azza wa Jalla maafkan langsung masuk surga. Kemungkinan kedua masuk neraka tetapi ujungnya pasti apa? Masuk surga. Asal mati dalam keadaan tidak syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaannya di sini, bagaimana caranya supaya hati saya benci dengan maksiat? La ilaha illallah. Berdoalah kepada Allah supaya diperlihatkan kebaikan itu baik dan diberikan karunia mengikutinya. Berdoalah kepada Allah diperlihatkan kemungkaran itu mungkar supaya dan dikaruniakan kita untuk menjauhinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Maksud azab neraka sampai mati apakah dihukum pelakunya tidak diterima taubatnya? Kita katakan kalau sudah taubat selesai masalah. Ini dia mati melakukan dosa besar tidak taubat. Ini dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dimaafkan karena punya tauhid, masuk surga. Kemungkinan terburuk tidak dimaafkan, pasti masuk neraka, tapi ujungnya pasti masuk surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Halo. Ya dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi, silakan pertanyaannya. Ya ini Pak, nah, kami ini minggu yang lalu adik saya meninggal. Setelah saya sholati dan saya kuburkan di atas kubur saya membaca doa arwah dan dilanjutkan dengan ada acara tahlilan 3-7. Namun tahlilan saya tidak hadir. Kira-kira sudah benar atau belum Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya halo. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Banjarsari Ciamis. Dari Banjarsari Ciamis, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini Ustaz, kan sholat duha itu maksimal 12 rakaat ya? Apa? Nah, sholat duha itu kan maksimal 12 rakaat, Iya. dua gitu ya. Nah, itu boleh nggak dicicil, misalkan pagi sekitar jam 8 dua, terus jam 9 dua gitu. Baik, ditunggu Nah, jawabannya. itu boleh nggak itu sampai sebelumnya sekitar jam 11-an itu baru 12 Baik, rakaat ditunggu gitu. jawabannya. Itu aja, makasih Ustaz. Jazakallah. Pertama para jamaah, keluarga saya kakak meninggal dunia. Akhirnya selesai pemakaman saya doakan dia kepada Allah. Namun keluarga masih sehari, 2 hari, 3 hari tahlilan dan semisalnya. Saya tidak hadir. Bagaimana cara saya sudah benar? Sudah benar. Karena yang sampai kepada si mayit itu adalah doa. Adapun kalau orang zikir, yang zikir saya yang dapat. Kecuali ya kita katakan anaknya yang berbuat amal soleh. Tapi ingat, seluruh amal soleh syaratnya diterima yang tadi itu mesti ikhlas dan mengikuti cara Nabi. Sementara Nabi SAW tidak ada kumpul-kumpul di kuburan sehari, 2 hari, 3 hari. Demikian juga di tempat kematian. Masing-masing mendoakan dia. Wallahu ta'ala ala wa ala.
Salat duha boleh dicicil? Boleh. Tetapi waktu duha paling afdal di akhir waktu. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Lim? Baik. Kita katakan asal masih sehat dia bertobat, meskipun sudah kena hukum qisas, insyaallah tobatnya diterima. Ya, maka siapa yang kena qisas di dunia, di akhirat tidak kena lagi. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah orang berhutang dan berjanji membayar dengan batas 10.000? Boleh. Tidak ada masalah. Ini namanya bai'us salam. Uang duluan, barangnya belakangan. Seperti orang jual beli online sekarang para jemaah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik, bagaimana cara kita berdoa kepada kedua orang tua kita? Kita merasa berdosa. Satu, terus beramal soleh. Ketika anak beramal soleh, otomatis orang tuanya dapat para jamaah. Ya pula ngirimangnya. Karena apa? Waladun soleh yad'u lahu. Yang terus mengalir pahalanya tanpa putus anak yang soleh. Angka itan ini tersaleh-saleh bekah. Kumbe cara tersaleh, beta turut doang cara Nabi nu sunnah nu para jamaah. Lagu iya api turut Ustaz Mizan, sunnah nu api turut. Ya. Ya ulah dia pula nurut yang wah sunnah Nabi nu si bedalil terturut. Satu. Yang kedua, doakan dia, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, masukkan dia Firdaus. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosanya. Terus berdoa seperti itu tanpa putus para jemaah. Ingat keding doa yang ya, ingat keding doa yang ya. Kalau doa orang banyak, papa sholat jenazah na berdoa, ino pun lamun tahu. Kenapa? Banyak yang berdoa, banyak yang sholat sekedar ikut-ikutan, tapi insyaallah pahalanya dapat insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana perbedaan hukumnya orang menjual minuman keras dengan pemerintah yang tidak adil? Ya beda-beda lah para jamaah. Ya, itu Allah Azza wa Jalla yang punya urusan. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Ya halo. Baik. Ya halo. Halo. Di sini ada pertanyaan. Lanjut Abu. Lanjut. Firman Allah. Itu aja nak. Wa ma khalaqtu jinni wal Mama. Hei Abu. Wa ma khalaqtul jinna. wa ma khalaqtul Jinna wal insana illa wal insa illa liya'budun. Tekanggu ini aja yang ngedah Qur'annya. Nah, terus pertanyaannya apa? pertanyaan Anda itu Ustaz. Ya tapi aja antara jin antara manusia. Ya kupia jin kanca manusia, kaki antara jin antara manusia. Kecuali ibadah aja. Terus pertanyaannya? Pertanyaan dia itu ya ibadah ibadah dan berat kan itu. Mbeko naran ibadah itu tunduk dan patuh kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, ucapan maupun perbuatan, dan singkatnya apa? Bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Boleh kita baca jahar pada sholat tahajud Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya halo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? wabarakatuh. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, silakan. Tentang
tentang akikah ini Pak Ustadz, sebaiknya dibagikan apakah dalam sudah apa kita masak dulu ataukah dagingnya kita bagi-bagikan saja? Baik, tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Berkaitan dengan masalah akikah, dagingnya sudah matang apa masih mentah? Akikah itu diambil atau dibagi kalau sudah apa? Kalau sudah matang, itu bedanya dengan kurban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bulu uban yang putih akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Bagaimana dengan rambut orang-orang barat yang lahir dengan rambut putih? Lamun kafir ni narak kenana, ya narak apa lirau. Karena Nabi mensyaratkan beriman. Syaratnya apa? Beriman. Ya, syaratnya beriman. Ada tadi pertanyaan apa katanya? Ada yang dengar tadi pertanyaannya? Zarki. Salat tahajud, baik. Apa katanya? Baik. Salat bertahajud, apakah boleh dijaharkan? Boleh. Ya, salat tahajud boleh dijaharkan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Zarki. Kumbe ke pakaian dengan mama, simbe na kanggo. 1. Memakai sutra. Jelas? 2. Memakai emas. Ada campuran emas di jamnya tidak boleh. Bapak lagi kenunu Itu namanya menyerupai perempuan. Kemudian apalagi kita yang laki-laki, celana, sarung, kak nelek bawa mahtan nai, minimal di atas mata kaki. Kak pihirawang kat batur batur berenggala nene wah nuka. Na berenggala ke, nenggaru ke, sok turut cara Nabi, ngara urusan. Batu berenggala kan muannya pade, BP sirukat apa muan pe, sugul gigi. Oh ya. Kebanjiran nuka, lagu papah banjir buik pada ningkes. Ya, jadi kita katakan bahwasanya itu yang laki-laki, jangan di bawah mata kaki. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada jemaah. Laun Malik Jelwahat insyaallah. Imbe Ahad Mudi. Timba bau insyaallah. Ahad Mudi timba bau pada jemaah. Demikian para hadirin, karena ba'dal maghrib di otak Kerarangan insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kesempatan kesehatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.